Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya dengan selalu menerapkan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak apabila kita keluar rumah. Selamat berjumpa dalam pembelajaran kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, PB 5. Kegiatan positif apa yang kalian kerjakan tadi pagi di rumah bersama orang tuamu? Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Agar peredaran darah kita lancar, silahkan kalian berdiri semua. Kita akan menggerakkan anggota tubuh. Pertama, jinjit kedua kaki. Kedua, lutut ditekuk. Ketiga, kedua tangan arahkan ke depan dada. Kemudian, telapak tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah yang kita telah kerjakan. Kemudian, silahkan kalian duduk kembali. Apakah gerakan tadi dapat melancarkan peredaran darah? Setelah pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat 1. Menjelaskan macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Kedua, merinci penyebab gangguan pada organ peredaran manusia dengan teliti. Ketiga, menjelaskan pengertian properti tari dengan tepat. Keempat, mendiskusikan properti tari dengan benar. Kelima, memahami pantun dengan benar. Keenam, setelah memahami pantun yang disajikan secara tertulis, peserta didik dapat mengidentifikasi isi pantun dengan singkat dan jelas. Berkaitan dengan tema pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tampilkan beberapa gambar. Apakah kalian sudah mengenal gambar ini? Gambar apakah itu? Ya, ini adalah jantung. Bagaimana kalau organ tersebut mendapat gangguan? Tentu kita akan sakit. Anak-anakku, lihatlah pada gambar di samping. Itu Edo, sedang berbaring karena kelelahan habis olahraga. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Edo kekurangan darah sehingga dia lekas capek. Penyakit kekurangan darah namanya anemia. Tahukah kalian penyebab penyakit tersebut? Ternyata penyakit anemia itu bisa disebabkan keturunan atau non-keturunan. Bisa juga penyakit anemia itu disebabkan oleh kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang terlalu rendah. Penyebab lainnya adalah kekurangan asupan zat besi. Tahukah kalian, gangguan pada organ jantung akan berpengaruh pada peredaran darah manusia? Apa saja nama gangguan pada organ peredaran darah tersebut? Silahkan kalian saksikan video berikut. Gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia.
Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah
atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Selamat berjumpa kembali, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan beberapa properti tari yang digunakan dalam tarian daerah yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat beragam yang tercermin dari tarian daerah yang dimiliki. Dalam sebuah tarian diperlukan yang namanya properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah peralatan yang digunakan untuk melengkapi penampilan atau pementasan tari. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Properti tari ini juga memiliki berbagai fungsi dalam sebuah tarian. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, properti tari sebagai penunjang dan pelengkap tarian tersebut. Yang kedua, properti tari berfungsi untuk menambah nilai keindahan dalam sebuah tarian. Yang ketiga, properti tari mempermudah penyampaian pesan yang ingin disampaikan penari melalui gerakannya. Dan yang keempat, properti tari juga berfungsi untuk mempertegas gerakan tari. Berikut ini beberapa properti tari yang ada di dalam tarian daerah yang ada di Indonesia. Tari yang pertama adalah tari reog. Tari reog adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari daerah Ponorogo. Penari utama pada tarian ini menggunakan properti berupa dadak merak, yaitu topeng berkepala singa dengan hiasan burung merah di atasnya. Properti yang digunakan oleh Prabu Kelono Suwandono berupa topeng merah, sampur, dan keris blangkra. Properti yang digunakan oleh Jatilan adalah kuda lumping. Sementara itu, properti yang digunakan oleh Patih Bujangganong adalah topeng berwarna merah dan juga campuk. Tarian yang kedua adalah tarian kuda lumping. Kuda lumping adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa. Kuda lumping ini terdapat di beberapa daerah, misalnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga di Jawa Timur. Tarian kuda lumping ini menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan properti berupa tiruan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya. Properti lainnya adalah keris, cambuk, selendang, dan juga sesumping. Yang ketiga adalah tari jaipong. Tari jaipong merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Tari jaipong menggunakan properti diantaranya adalah sampur atau selendang.
itu. Menurut kalian, perlengkapan apa saja yang mereka pakai? Perlengkapan-perlengkapan tersebut disebut properti. Berdasarkan video yang kalian lihat tadi, sebutkan macam-macam properti tari yang ada dalam tayangan tadi. Sebutkan 2 tarian beserta daerah asalnya. Amati bacaan berikut dengan teliti. Tahukah kalian apa nama bacaan itu? Bacaan itu disebut pantun. Identifikasi pantun tersebut dengan bantuan ayah dan ibumu di rumah. Apakah isi dari pantun tersebut? Pantun bercerita tentang kesehatan. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bersajak silang, AB-AB, dan AA-AA. Baris pertama dan kedua adalah sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Sekarang, buatkan sebuah pantun berbalas dengan tema olahraga dan kesehatan. Kemudian, bacakan secara bergantian. Bagus sekali pantunnya. Ternyata kalian pandai membuat pantun berbalas. Apalagi kalau dipraktekkan dengan gerakan-gerakan badan dapat memperlancar peredaran darah kita. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Selain dengan olahraga, menari, membaca pantun pun kalau dilakukan dengan gerakan-gerakan anggota tubuh dapat melancarkan peredaran darah kita, sehingga peredaran darah kita tetap sehat. Gangguan peredaran darah diantaranya adalah hipotensi, hipertensi, anemia, leukemia, varises, sklerosis, jantung koroner, hemofilia, dan balasemia. Dalam tarian bisa menggunakan properti. Dalam sebuah pantun tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bersajak silang, AB-AB, dan AA-AA. Baris pertama dan kedua adalah sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Ada amanat dan isi. Bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Anak-anak, sebelum berpisah, mari kita nyanyikan lagu 3M. Yuk! Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatanmu dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Tetap sehat, cerdas, dan semangat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.